Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ananda sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Ananda sekalian, kita bertemu kembali di kelas pembelajaran online hari ini pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan pada mata pelajaran IPA kelas 6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Dan setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, kalian diharapkan bisa melaporkan bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara lisan ataupun tertulis. Petunjuk kegiatan siswa. Pertama-tama, silakan simak dulu serta pahami penjelasan materi dalam video ini hingga tuntas. Selanjutnya, silakan tambah informasi Ananda dengan membaca materi yang berkaitan pada buku paket tema 2, subtema 2, atau sumber lain di internet. Ketiga, buat tugasmu dengan tulisan yang rapi dan jelas. Kemudian foto tugas kalian, lalu kirim ke Classroom selambatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat belajar. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Apakah kalian pernah mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Nah, ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk dapat hidup di air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, sekarang kalian harus mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak pada gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar ayam. Lihat gambar parunya. Alat untuk memansa atau memakan makanan, dan amati bagian kakinya. Ini bebek, bandingkan paruh bebek dengan ayam. Ada perbedaan bukan? Termasuk perbedaan pada kaki. Inilah disebut ciri-ciri khususnya. Selanjutnya, lihat ikan ini, gambar ikan ini. Tentu saja banyak perbedaan dengan bebek, dengan ayam. Lihat bagian parunya. Kemudian lihat bagian alat geraknya, yaitu siripnya dan ekornya. Selanjutnya ada cicak. Amati bagian kakinya. Kakinya ada 4 dengan alat perekat pada kakinya sehingga dia dapat berjalan di dinding. Dan bagian ekornya. Nah, apakah kalian mengetahui ciri-ciri hewan ini? Dan kalian juga apakah mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, Anda sekalian, silakan amati baik-baik bagaimana cara hewan ini dalam memangsa makanannya atau memakan makanannya, dan bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau dengan habitatnya. Nah, sekarang kita baca dulu tentang hewan yang bernama bebek ini. Bagaimana dia berenang di air, ya, apa ciri khususnya, dan bagaimana dia bisa hidup pada habitatnya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air.
Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang di air. Nah, Anda sekalian, berdasarkan teks cerita tentang bebek ini, tentu kalian bisa melihat ciri-cirinya. Jadi, ada beberapa ciri yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah paruh bebek yang agak panjang, ya, dan lebar pada bagian ujungnya, untuk memudahkan bebek dalam memilih-milih makanan di air, atau mencari makanan di air atau di tempat yang berlumpur. Nah, kemudian bebek juga dilapisi oleh bulu bebek dilapisi oleh minyak, sehingga dia tidak basah saat berenang. Nah, selain itu, bebek juga memiliki selaput pada kakinya, sehingga selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, ini adalah bagaimana bebek memiliki ciri khusus dan bagaimana bebek hidup pada habitatnya. Ya, silakan isi lengkapi. Ya, bebek tadi sudah beberapa ciri yang disebutkan. Dan bagaimana ciri habitatnya? Habitat berarti tempat tinggalnya, ya, tempat mereka hidup. Jadi silakan cari. Ini tugas pertama. Identifikasi ciri khusus pada ayam dan habitatnya. Selanjutnya ikan, ciri khusus dan habitatnya. Kemudian bebek dan cicak. Silakan diisi dengan ciri-ciri yang benar, ya, keempat hewan ini sebagai tugas yang nomor 1. Sekarang materi yang kedua, cara penyesuaian diri hewan pada lingkungan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa jenis hewan atau tumbuhan memiliki ciri khusus yang merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri pada hewan diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya atau mempertahankan populasinya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa penyesuaian diri terhadap lingkungan itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, kemudian melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan populasinya atau jenisnya. Bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian diri dalam memperoleh makanan, penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa, dan penyesuaian diri terhadap kondisi habitat yang ekstrim. Nah, berikut ini kita yang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, belalang sembah. Cara penyesuaian dirinya adalah dengan cara kamuflase. Nah, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi cara penyesuaian dirinya adalah dengan cara kamuflase atau menyesuaikan diri dengan warna di sekitarnya, seperti daun. Nah, mengapa belalang sembah kemudian hinggap pada daun yang serupa dengan tubuhnya? Agar memudahkan dirinya menemukan makanan. Karena ketika dia berada pada daun ini, maka kelihatan belalang sembah ini juga seperti daun. Jadi dia tidak teridentifikasi oleh makhluk lain. Sehingga apabila hewan lain atau mangsa hinggap di daun tersebut, maka dia tidak mengira bahwa ada belalang sembah yang ada di atas daun tersebut. Sehingga memudahkan belalang sembah ini memangsa hewan tersebut. Selanjutnya bunglon, ya. Bunglon, cara penyesuaian dirinya adalah dengan cara mimikri. Bagaimana cara penyesuaiannya?
Jadi bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Jadi mimikri itu artinya mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, maka warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Nah, sama seperti belalang sembah, cara bunglon mencari makanan atau mangsa adalah dengan mengubah warna kulit menjadi warna yang ditempatinya, sehingga hewan atau mangsa tidak mengira bahwa bunglon ada di sekitar situ, sehingga bunglon mudah untuk menangkap mangsa tersebut. Cicak. Nah, cicak ini menyesuaikan diri dengan cara autotomi, yaitu melepas bagian tubuhnya. Biasanya bagian tubuh cicak yang mengalami autotomi adalah bagian ekornya. Nah, cara penyesuaiannya, ya, untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi saat cicak menghindari pemangsa, ya biasanya dia putuskan ekornya. Tetapi bagian ekor yang putus ini juga masih akan tumbuh seperti semula. Inilah yang disebut autotomi. Yang terakhir adalah terenggiling. Cara penyesuaian dirinya adalah dengan menggulung dirinya seperti ban. Nah, terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulung diri adalah lipan. Nah, terenggiling saat terancam oleh pemangsa atau hewan lain, maka secara spontan dia akan menggulung dirinya. Karena di bagian kulit terenggiling ini merupakan lapisan yang sangat kuat. Sehingga apabila dia menggulung dirinya, maka dia tidak akan mudah dimangsa oleh hewan lainnya. Karena kulit yang tebal itu tidak dapat tertembus oleh gigi hewan lainnya, ya, atau benda-benda tajam sekalipun. Nah, Anda sekalian, sekarang tugas kalian untuk nomor 2. Jadi ini juga ada di buku kalian, di buku tema kalian, ya. Jadi ada 3 hewan yang harus kalian identifikasi. Yang pertama adalah cumi-cumi. Kalian harus mencari tahu atau mencari informasi tambahan bagaimana cumi-cumi ini melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Silakan ditulis di sini. Kemudian yang kedua adalah walang sangit. Walang sangit ini adalah sejenis hama pada padi. Silakan dicari informasinya. Dan yang ketiga adalah siput, ya. Bagaimana siput menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini adalah tugas yang kedua untuk mata pelajaran IPA. Silakan diisi secara lengkap di sini. Nah, setelah itu silakan kirim ke classroom, ya. Nah, Anda sekalian, selamat mengerjakan tugasnya hari ini. Ya, tetap terapkan prokes, protokol kesehatan. Saat keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Kemudian rajin cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, jaga jarak dan hindari kerumunan. Demikian Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.